sama dengan 50.000. Kemudian penghapusan piutang 1% dari barang yang dijual secara kredit. Iya. Berarti 1% dari 400.000. Sama dengan 4.000. Lalu beban pernik penjualan sama dengan 0,5% kali dari barang yang dijual. 2.500. Terus beban turun harga adalah 1,5 dari hasil produksi. Hasil produksinya 12.000 ton. Dikali 10 rupiah 1.800. Itu. Setelah selesai semuanya, dimasukkan anggaran beban penjualan. Nah, ini rinciannya semua beban penjualan. Udah semuanya. Oke. Terus di bawah itu kita kelompokkan lagi. Ada yang disebut beban variabel, ada yang disebut beban tetap, ada yang semi variabel. Apa saja beban variabel itu? Beban variabel terdiri atas di sini beban distributor, beban komisi penjualan, dan beban pernik penjualan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya teman-teman kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 macam beban. Yang masuk biaya variabel itu adalah 1, 2, 3. Oke, jadi misalnya teman-teman kasih nomor di sini 1, 2, 3 sampai banyak. Yang masuk beban variabel itu 1, 2, 3. Distributor, komisi penjualan, dan pernik penjualan. Kalau beban penjualan tetap terdiri dari gaji pegawai, bangunan, gaji pegawai dan bangunan. Gaji pegawai dan bangunan. Mana enggak ada? Ya? Enggak ada. Beban sewa, Pak. Beban sewa. Enggak ada. Yakin enggak ada. Dan beban penjualan lainnya, termasuk penjualan lainnya. Di soal yang terakhir. Beban penjualan lainnya, telepon, sewa bangunan, ini Beban penjualan lainnya dimasukkan. Oh iya. Iya, beban penjualan Berarti lainnya. beban penjualan lainnya ini 40.000 terdiri dari sewa Terdiri dari beban telepon, beban sewa bangunan dan alat, beban listrik dan sebagainya. termasuk beban sewa. Dibagi 4 itu. Jadi 10. Bukan dibagi 4. Jadi ini itu terdiri atas semua beban termasuk 10.000 punyanya beban sewa. Oke. 30-nya mungkin beban listrik, beban apa macam-macam. Yang jelas Itu ngecoh ya, Bu. Oh, Kalau termasuk. soal ngecoh itu yang Iya. Itu termasuk itu. Semacam itulah teman-teman. Soal jebakan. Oke. Jadi untuk yang beban tetap itu sama dengan beban gaji 50 ditambah 10 punyanya beban sewa. Nah, beban semi variabel berarti sisanya. Oke. Ini mengenai beban anggaran penjualan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? masih bisa dipahami. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan di kegiatan belajar 2 mengenai penyusunan anggaran beban administrasi dan anggaran uji laba. Bu, kenapa rugi laba nggak laba rugi? Biasanya kan laba rugi katanya yang kita utamakan laba Laba kan dulu. gitu. Ya, kalau masalah Penulisan. perkataan ngomong-ngomong ini saya juga kurang paham. Oke. Ini yang nulis orang lain.
Itu. Oke, pengertian anggaran beban administrasi dan umum adalah bagian dari beban usaha atau beban operasional atau beban usaha dikurangi dengan beban penjualan. Yang termasuk dalam beban administrasi dan umum, misalnya beban gaji manajemen puncak. Kan ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini tidak termasuk dalam beban administrasi. Yang termasuk dalam beban gaji ini gajinya yang tidak berhubungan sama produksi. Misalnya manajer atau supervisor, kan mereka nggak memproduksi. Mereka orang-orang atas yang nggak tahu produksi. Nah, ini masuk ke beban administrasi. Kemudian pegawai kantor, beban pemeliharaan kantor, beban sewa kantor, administrasi dan lain-lain. Yang nggak ada hubungannya sama pabrik. Iya. Yang nggak ada hubungannya sama produksi itu masuk beban administrasi. Kegunaannya untuk perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri, banyak gunaannya. Untuk mengurus administrasi dan tata usaha, pemeliharaan kantor dan sebagainya. Ini. Terus faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban administrasi dan umum, yang pertama beban depresiasi bangunan kantor, beban depresiasi alat kantor, dan beban depresiasi kendaraan kantor. Harta tetap berwujud nilainya akan semakin berkurang selama masa manfaatnya, disebut depresiasi. Metode untuk menentukan besarnya depresiasi ada menggunakan metode beban tetap dan metode beban berkurang. 3 faktor yang harus dipertimbangkan yaitu harga pokok atau cost, nilai sisa, dan nilai manfaat. Jadi di bagian ini nanti di kegiatan belajar 2 kita akan mencari tahu atau menghitung cara menghitung beban depresiasi dengan metode tersebut. Yang pertama, metode beban tetap. Ini cocok digunakan untuk kegunaan ekonomis aktiva menurun proporsional atau sebanding di setiap periodenya. Kemudian reparasi dan pemeliharaan tiap periode jumlahnya relatif tetap, dan kegunaan ekonomi berkurang karena lewat waktu. Kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap. 2 jenis metodenya yang bisa digunakan yaitu garis lurus dan metode jam kerja. Jam selesai. Atau jam selesai. Iya. Kalau metode garis lurus, ini rumusnya. Harga pokok ini, kalau garis lurus, depresiasi sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Harga pokoknya 10 juta, nilai residunya 1000, masa manfaatnya 4 tahun. Jadi tinggal dimasukkan saja. Depresiasi bangunan per tahunnya adalah atau kita bisa cari presentasenya 2.250 dibagi 9.000 sama dengan 25% setahun. Cara menghitungnya ini. Nah, pada tahun ke-0, pada saat kita baru beli, nilai bukunya kan 10.000. Terus tadi sudah kita hitung per tahunnya 2.250. Ada 4 tahun. Oke, berarti beban depresiasi tahun pertama, tahun selanjutnya itu 2250. Cadangan depresiasi 2250. Nilai buku sama dengan pengurangan 10.000 dikurangi 2.250 sama dengan 7.750. Pada tahun kedua selanjutnya kan sama 2250. Cadangan depresiasi berarti ini ditambah ini. Oh, jadi maksudnya ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini ditambah ini. 67 berarti 450 tambah 220. Oke. 7.000